Halo teman-teman milenial, gimana nih kabarnya? Pada tayangan kali ini, kita akan membahas topik mengenai bagaimana pendidikan karakter berperan dalam Gen Z di era digital sekarang, serta akan menilik lebih jauh bagaimana pendidikan karakter. Pendidikan karakter merupakan aspek penting dalam perkembangan generasi masa kini, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Gen Z, utamanya di era digital yang saat ini kita hadapi. Era digital sejatinya memberikan akses mudah terhadap informasi, teknologi, dan interaksi sosial yang luas, sehingga penting untuk mengembangkan karakter yang kuat dan nilai-nilai yang positif dalam diri para Gen Z. Lantas, untuk menumbuhkan serta meningkatkan pendidikan karakter di era digital, perlu untuk memperhatikan hal-hal berikut ini. Apa saja ya? Yuk simak! Ini dia 5 hal penting yang harus didorong dalam pendidikan karakter Gen Z di era digital. Pertama, etika daring. Gen Z tentu harus diberi pemahaman tentang etika daring online, seperti menghormati privasi orang lain, menghindari pelecehan dan perundungan online, serta pentingnya berperilaku sopan dan menghormati dalam interaksi di dunia maya. Maka, perlu memahami bahwa meski tindakan dilakukan secara daring, namun memiliki dampak nyata pada kehidupan orang lain dan diri sendiri. Ini dia 3 contoh berperilaku etika daring. Pertama, menggunakan bahasa yang baik. Kedua, hindari penyebaran sara, pornografi, dan aksi kekerasan. Dan yang ketiga, menghargai hasil karya orang lain. Kedua, berani dan inovatif. Keberanian merupakan komponen penting dalam kehidupan yang biasanya diawali dengan rasa ingin tahu. Sedangkan inovatif, yaitu secara etimologis, inovatif adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Gen Z perlu didorong untuk menjadi inovator dan berani mengambil resiko dalam mencapai tujuan mereka. Pendidikan karakter harus membantu mereka mengembangkan kepercayaan diri, keberanian, dan kreativitas untuk berpikir di luar batas, menghadapi tantangan, dan mengejar impian mereka dengan semangat yang tinggi. Ketiga, kritis berpikir dan literasi media. Era digital penuh dengan informasi yang mudah diakses, namun juga banyak yang disertai dengan berita palsu dan manipulasi informasi. Penting untuk melatih Gen Z dalam keterampilan berpikir kritis dan literasi media, sehingga mereka dapat memilah dan memahami informasi yang akurat, valid, dan dapat dipercaya. Dalam bidang teknologi, khususnya informasi dan komunikasi, literasi digital berkaitan dengan kemampuan penggunanya, kemampuan untuk menggunakan teknologi sebijak mungkin demi menciptakan interaksi dan komunikasi yang positif. Keempat, tanggung jawab sosial dan lingkungan. Gen Z perlu diajarkan tentang pentingnya tanggung jawab sosial dan lingkungan. Mereka harus diberi kesadaran tentang isu-isu global seperti perubahan iklim, kesetaraan gender, dan keadilan sosial. Pendidikan karakter harus mengajarkan nilai-nilai seperti kepedulian terhadap lingkungan, keadilan, dan partisipasi aktif dalam perubahan positif. Gen Z juga dikenal sebagai generasi yang peduli dengan isu-isu sosial dan lingkungan. Mereka seringkali menjadi advokat perubahan sosial, berpartisipasi dalam protes dan kampanye yang berkaitan dengan isu-isu seperti perubahan iklim, kesetaraan gender, dan hak asasi manusia. Namun, untuk dapat memberikan dampak positif dalam isu-isu ini, mereka perlu memiliki karakter yang kuat dan perilaku etis. Kelima, kesadaran digital. Gen Z perlu dididik tentang pentingnya kesadaran digital, termasuk penggunaan yang bertanggung jawab atas teknologi dan media sosial. Mereka perlu memahami tentang privasi online, keamanan, pentingnya memeriksa sumber informasi, serta cara berinteraksi secara etis di dunia maya. Literasi digital bukan hanya tentang kemampuan teknis, tetapi juga tentang pemahaman mendalam tentang bagaimana teknologi mempengaruhi kehidupan kita secara luas. Inilah mengapa pentingnya literasi digital dalam pendidikan menjadi semakin mendesak. Di era digital, informasi tersedia dalam jumlah besar dan dengan cepat. Nah, itu dia 5 hal yang harus diperhatikan dalam pendidikan karakter. Ayo kita wujudkan keberhasilan bonus demografi untuk terciptanya Indonesia emas di tahun 2045. Teman-teman milenial, demikianlah tayangan ini. Ikutin terus tips-tips milenial berikutnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman lainnya ya. Dadah!